Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kepala sekolah kita Bapak Ustadz Ahmad Fadoli MPD, segenap Waka, Kasih, Kaprok, dan seluruh Dewan Guru, staf tata usaha, serta anak-anakku, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Cilengsi. Bulan ini bulan apa? Bulan apa? Bulan Oktober. Kalau hijriahnya bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Ini bulan yang memiliki catatan sejarah penting. Kenapa? Di bulan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Wujud, Abdul Khalq wal Mawjud, manusia yang paling mulia, yang paling agung di alam jagat raya ini, dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Bahkan semua bergembira menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan di dalam kitab Maulid Ad-Dibas sebelum Mahalul Qiyam. Fahtadar arsu turaban wastibsyara wazdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtalatis samawatu anwara wa rajjatil malaikatu lillahi tahlilan wa tamjidan wastighfara. Di malam itu, malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya aras itu bergerak, langit-langit bersinar, malaikat bergemuruh mengucapkan tasbih, tahmid, dan istighfar, menyambut kelahiran manusia yang paling ibunda tercinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia namanya? Siti semua ya. Siti siapa? Siti Aminah. Melahirkan Rasulullah SAW di usia kehamilan 9 bulan. Beliau dilahirkan sajidan, syakiron, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Sajidan, dalam keadaan sujud beliau lahirnya. Syakiron, dalam keadaan bersyukur tangannya. Hamidan, dalam keadaan mengucapkan muji Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahul badru fi tamami, dan saat beliau dilahirkan keluar cahaya, bercahaya tubuhnya laksana cahaya bulan purnama. Siti Aisyah dalam Siti Aminah merasa tidak merasakan sakit sama sekali, bahkan merasakan nikmat yang keluar cahaya apa? Hah? Sakit apa kagak? Hah? Sakitnya luar biasa. Tanyain tuh sama ibu-ibu guru, sama Bu Fat, sama Bu Endah yang sudah pernah melahirkan. Antara hidup dan mati, ya. Pembukaan 1, pembukaan
pembukaan 2 sampai pembukaan berapa? 30 ya? Apa? Luar biasa. Dan masakan hanya itu. Kalau bapak-bapak kagak. Bapak-bapak paling ngebantuin motivasi saja. Ayo saya ngeden gitu. Dia nggak bisa bantuin apa-apa. Paling kalau suaminya bantu ngeden juga yang keluar bukan bayi ya. Nggak tahu apaan. Maka semua bergembira, seluruh alam jagat raya bergembira. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Bergembiralah dengan kedatangan agama Islam dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dilahirkan, dengan datangnya diutusnya Rasulullah SAW, kita bisa tahu apa itu ajaran Islam. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, salasun man kuna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang membuat orang bisa merasakan manisnya iman. Tasbih, tahlil, tahmid, sholat itu rasanya lebih nikmat ketimbang ngomongin orang. Kalau orang udah bisa merasakan kayak gitu, baca Quran rasanya lebih indah, zikir rasanya lebih nikmat ketimbang ngomongin orang, itu orang sudah merasakan manisnya iman. Kalian kalau di kelas pas guru kagak masuk, lebih banyak baca Al-Quran atau zikir di kelas, atau lebih banyak ngomongin guru? Hah? Serius ya? Manisnya iman itu kalau sholat tahajud rasanya lebih nikmat ketimbang tidur. Kalau orang sudah biasa merasakan tahajud itu nikmat rasanya ketimbang tidurnya, berarti orang itu sudah merasakan manisnya iman. Kalian kalau bangun malam tahajud, kira-kira lebih enak tahajud atau lebih enak tidur? Oh, berarti malam tahajud semua ya? Tidur semua? Apa yang pertama? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang akan merasakan manisnya iman kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya di atas cintanya kepada Rasulnya. Dan ingat, sesuatu kalau didasari dengan cinta, maka dia bisa menjadi kebahagiaan. Cintanya itu kagak bakal hilang. Maka tanya sama yang sudah senior ya, sama bapak ibu guru. Mungkin dulu waktu sekolah SMP atau SMA pernah ngerasain cinta pertama. Walaupun jodohnya mungkin bukan sama dia, sama yang lain. Walaupun pas nikah bukan sama cinta pertamanya, tapi rasa cintanya itu kagak bakal hilang, bakal inget terus. Itu cinta namanya. Walaupun sampai mati kagak bakal hilang. Ya, itu namanya cinta. Tapi kalau orang mencintai, menyukai orang lain bukan karena cinta dari dalam hati, itu repot. Walaupun di kamuflase sedemikian rupa seolah-olah dia romantis banget, pada dasarnya dia kagak romantis. Walaupun dia udah jadi juara 1 pasangan paling romantis se-Indonesia, itu di belakang mah dia berantem, nyampe di smackdown istrinya, patah lehernya. Kenapa? Karena kagak ada cinta. Tapi kalau berdasarkan cinta itu abadi, kagak bakal hilang. Kecintaan yang paling tinggi adalah cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ini kalau orang cinta kepada orang lain, misalkan kalian senang sama seseorang, pasti yang dia inginkan, yang dia lakukan itu akan diikutin. Seorang istri cinta sama suaminya, kalau dandan pakai baju pasti nanyanya ke suaminya, "Pak, ini kita kondangan bagusnya pakai baju apa ya?" Itu pasti kayak gitu. "Pak, nanti Bunda mau pengajian pakai gamis warna apa cakepnya? Lipstick bagusnya
Mama pakai lipstik warna apa? Merah, ungu, pink, apa hitam? Itu nanyanya ke orang yang dicintai. Apa yang dicintai itu disenangi sama suaminya, sama pasangannya, pasti dia ikutin. Makanan juga gitu. Pakaian seperti itu. Hobi juga kadang disama-samain. Kenapa? Saking cintanya gitu sama dia. Maka kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan hidupnya harus diada jalan bittariqatil manhaj Muhammadiyah. Dalam hal ibadah, berakhlak, semuanya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabani. Kalau ada orang yang cinta kepadaku, kalau ada orang yang mengikuti sunnahku, berarti dia benar-benar cinta kepadaku. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Dan kalau ada orang yang cinta kepadaku, maka dia nanti di surga akan bersama dengan syarat cinta kita kepada Rasulullah SAW, yaitu kita harus mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnah artinya apa? Halo, sunnah artinya apa sunnah? Al-wajib apa wajib? Hah? Wajib apa artinya? Kalau dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan berdosa. Kalau sunnah? Nah, itu kadang rada salah, bukan salah, tapi untuk anak sekarang kurang tepat. Karena anak sekarang mah rada kritis ya. Rada kritisnya apa? Kalau dilakukan dilakukan berpahala, tidak dilakukan nggak apa-apa. Banyak kan orang nggak mau melaksanakan sunnah, kan nggak apa-apa. Itu anak sekarang tuh ya. Anak sekarang mah disuruh sholat, bapaknya kagak sholat, marah. Ya, itu anak sekarang. Gurunya nyuruh sholat, dia sholat tapi gurunya kagak ikut sholat bareng, juga komplain. Itu anak sekarang. Kalau ngomong kayak gitu, sunnah adalah sesuatu yang dilaksanakan berpahala, enggak dilaksanakan enggak apa-apa, banyak kan kagak melaksanakan sunnah. Maka kata ulama kontemporer, sunnah itu kalau dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan rugi karena tidak dapat pahala. Tiap tengah malam ada sholat yang diawali tidur, namanya sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asakar rabbuka maqama mahmuda. Di sepertiga malam bangun laksanakan sholat tahajud, maka Allah akan angkat derajat kalian. Maka kalau ada orang yang melaksanakan sholat tahajud, sholat sunnah di malam hari, berarti dia orang yang beruntung karena mendapatkan berkah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak bangun malam sholat tahajud, dia orang-orang yang merugi. Di pagi hari ada namanya sholat 2 rakaat, sholat sunnah untuk memohon rezeki dari Allah Subhanahu. Maka orang-orang yang di pagi hari melaksanakan sholat sunnah duha, dia adalah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keberkahan dari rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang tidak melaksanakan sholat duha, dia orang-orang yang merugi. Ada puasa sunnah setiap hari Kamis, setiap hari Senin. Itu puasa sunnah. Orang-orang yang melaksanakan puasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis, dia orang-orang yang beruntung mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis berarti orang-orang yang merugi. Di dalam hadis, dalam riwayat, yang namanya poligami, punya istri lebih dari satu, itu sunnah. Berarti seorang laki-laki yang istrinya lebih dari satu itu sangat beruntung karena dia dapat keberkahan dalam hidupnya. Orang-orang laki-laki suami yang istrinya cuma satu berarti laki-laki yang berkuat. Jadi hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tetap istiqomah
fitoriqatil Muhammadiyah, di jalan Rasulullah SAW, di jalan ajaran Rasulullah SAW, yang insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaatul uzma min Rasulillah SAW biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab, ilahil madhi wal ma'af wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.